tarkul bai'i wasyira' inda sima'in nida. Hendaknya seseorang meninggalkan bisnis apapun, jual beli apapun ketika sudah berbunyi azan yang kedua. Bagi mereka yang 2 kali azan sebagaimana mengikuti asar Utsman bin Affan, itu standarnya azan masuknya waktu zuhur. Berdosalah mereka yang ketika azan kedua masih melakukan transaksi bisnis jualan apapun, baik online maupun offline, sama ya. Jadi jangan ada yang rencana masih menekan klik untuk Shopee atau Tokopedia ketika azan kedua berbunyi, karena Allah langsung yang melarangnya. Kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasa beriman atau yang punya iman. Jadi menunjukkan yang melakukan sebaliknya tidak punya iman. Kepada mereka yang beriman, iza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah, seandainya engkau dipanggil oleh Allah di hari Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah engkau menuju ke tempat tersebut, iaitu ke masjid, untuk mengingat Allah. Wazaru al-bai', di situ Allah menyebutkan lalu tinggalkanlah jual beli. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik kepadamu daripada seandainya engkau tahu. Jadi yang disuruh tinggalkan adalah jual beli. Tapi kiasan jual beli ini dalam pandangan jumhur ulama kepada semua yang melalaikan, walaupun bentuknya tidak mesti jual barang, tapi bisa jadi jual jasa. Semua yang bentuk melalaikan itu disuruh berhenti ketika batasannya adalah ketika azan kedua berbunyi. Si pembeli, si penjual sama-sama berdosa kalau masih melakukan itu. Nah, jadi walaupun bahasanya jual beli, tapi termasuklah bisnis-bisnis yang jual beli jasa, supir, atau rata-rata kantor kita hari ini kan melayani jual beli jasa. Itu semua disuruh berhenti. Jangan ada yang melakukan transaksi ketika sudah terjadi azan kedua. Dan ini kewajiban ini, meninggalkan jual beli ini diperuntukkan kepada orang yang diwajibkan menghadiri salat Jumat. Berarti kepada mereka yang tidak wajib menghadiri salat Jumat tidak berlaku hukum ini. Jadi salat Jumat itu berlaku kepada Islam, baligh, berakal, merdeka, dan zukuriyah, laki-laki. Perempuan, anak-anak, orang sakit itu tidak berlaku wajib Jumat. Musafir satu lagi tidak wajib Jumat. Oleh karena itu bagi perempuan dan anak-anak boleh meneruskan jual beli. Jadi kalau kita punya kedai, kita punya toko, kita yang wajib Jumat harus segera meninggalkannya. Lalu kita tinggalkan toko itu kepada isteri kita. Kadang-kadang enggak ditutup tokonya, dijaga oleh isteri. Bolehkah? Boleh, karena isteri tidak wajib Jumat. Cuma syaratnya tidak boleh melayani orang yang wajib Jumat. Ini isteri jaga toko, yang datang orang beli rokok ketika azan kedua, maka isteri pun ikut berdosa. Kalau kita usir, enggak bisa usir, karena nggak ada orang yang mau mengusir pelanggannya. Maka lebih bagus untuk menghindari itu, tutup saja. Itu yang paling aman. Allah tidak akan hilangkan rezeki dengan kita menutupnya sebentar karena Allah. Malah bertambah-tambah rezeki orang yang taat kepada Allah, mendatangi Allah, karena Allah lah Ar-Razzaq, yang memberi rezeki, bukan nasabah, bukan pelanggan, bukan penumpang. Jadi ini kalau hari Jumat tinggalkan jual beli.
Berikutnya, az-zihab lil jum'ah masyian. Paling bagus pergi menuju ke tempat solat Jumaat itu dengan cara berjalan kaki. Paling bagus. Kalau mungkin menggapainya. Kalau tidak mungkin menggapainya, jangan dipaksa. Boleh dengan kenderaan, tapi paling bagus dengan jalan kaki. Nah, malam takun masyaqqah 'alal mar'i, selama berjalan kaki itu tidak menimbulkan kesulitan bagi orangnya, maka pilihannya antara naik motor, mobil atau jalan kaki, maka paling bagus jalan kaki. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i, Tirmizi dengan derajat yang hasan, man ghassala yaumal jum'ah wa ghatasala, barang siapa yang mandi di hari Jumaat, mempersiapkan diri ke Jumaat, summa bakkara, lalu dia bersegera menuju ke Jumaat, wa masya, lalu berjalan kaki, wa lam yarkab, tidak menaiki kenderaan apapun, wadana minal imam, ketika sudah sampai di tempat di masjid dia mendekat ke arah imam, artinya mencari saf yang paling dekat ke arah imam, wastama'a, lalu dia mendengarkan khutbah, wa ansata, dia diam, wa lam yalghu, tidak melakukan perbuatan sia-sia, kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha min baitihi ilal masjid amalu sunnah, ajru siyamiha wa qiyamiha. Orang yang melakukan perkara ini, mandi, segera ke Jumaat, kemudian tidak menaiki kenderaan apapun, mendekat ke imam, lalu mendengarkan khutbah, diam, tidak melakukan perbuatan sia-sia. Arti perbuatan sia-sia termasuklah kata Rasulullah kalau dia lalu bermain-main dengan kerikil, dalam hadis lain. Karena dulu Masjid Nabi itu isinya pasir dan kerikil. Orang-orang yang bermain dengan kerikil ketika sedang khutbah itu perbuatan sia-sia, lagha. Kata hadis Nabi dari Abi Hurairah, wa man lagha fala jum'ata lahu, barang siapa yang lagha, melakukan perbuatan sia-sia, tidak ada pahala Jumatnya. Termasuk juga main HP. Khatib sedang khutbah, kita main HP, kecuali yang kita mainkan HP itu mencatat resume khatib, itu berarti kita fokus mendengarkannya, kita catat resumenya, itu masih dibolehkan. Tapi kalau model main HP, apalagi main game PUBG, itu langsung tidak ada pahala Jumaat, itu lagha. Atau menarik-narik benang-benang di sajadah. Ada 2 tahun dia solat di situ, habis semua sajadah masjid itu. Ada lagi benang, bang. Gaduh tarik-tarik benang gop. Tarik. Nah, ini lagha. Atau bermain-main dengan ujung baju atau apa saja yang dia tidak fokus ke khutbah. Nah, orang yang tidak melakukan pekerjaan ini, mulai dari rumahnya, kata Rasulullah, setiap langkahnya terhitung pahala, dan dia telah melakukan amal sunnah, ajru siyamiha wa qiyamiha, pahalanya sama seperti pahala puasanya dan pahala qiyam lailnya. Jadi orang yang memuliakan Jumat dengan cara ini dapat pahala selain pahala Jumat yang lain. Dia setiap langkah seperti melakukan puasa sunnah dan seperti melakukan qiyamul lail. Jadi kalau melakukannya sempurna, mendekat ke khatib, ke imam, bukan duduk Jumaat langsung cari dinding paling belakang, disuruh mendekat ke imam, tapi jangan berdiri di tempat imam, itu khusus untuk imam. Dan jangan berdiri di belakang imam langsung, karena itu orang pilihan yang bisa menggantikan imam. Karena ada orang kadang-kadang terlalu semangat berdiri langsung di belakang imam, begitu imam salam, lah dia nggak tahu mau buat apa. Ini jangan juga. Itu yang di belakang imam untuk beberapa tempat muazzin, karena itu sediakan khusus untuk orang-orang yang memang ditunjuk menggantikan imam. Baik,
Makanya ini intinya yang mana mau disebutkan, disuruh berjalan kaki selama sanggup dan selama tidak mudarat. Jadi bisa jadi mudarat, nggak perlu lakukan itu. Contoh, kalau seseorang berjalan liwahlin, ternyata ada becek, jangan jalan kaki. Au li syiddatil har, atau terlalu panas, au li syiddatil burdi, terlalu dingin, au li bu'dil masjidi jiddan, atau terlalu jauh masjidnya, fala alaihi ayatiyal jum'ah rakiban, maka hendaknya dia datang ke Jumat boleh dengan kenderaan. Jadi kalau kita masih sanggup dengan jalan kaki, pak jalan kaki. Ada yang sanggup pergi jalan kaki, tidak sanggup pulang, masalah juga. Long ustaz, long lonjak ngedapak lonjak saja luah berarti harus ada yang bawa pulang, atau paling kurang jangan tinggalkan HP, telefon kat jemput long. Gara-gara dia Jumat sibuk orang sabuh nangro. Jadi lihat keadaan, kalau bisa jalan kaki, jangan pergi dengan kenderaan. Berikutnya, ketika berjalan kaki menuju ke masjid hari Jumat, disuruh beradab juga dengan cara adab-adab ketika menuju ke masjid, yaitu yamshi bisakinatin wa wiqar, pergilah dengan keadaan sakinah, tenang, wiqar, dalam keadaan tidak tergesa-gesa, wa yaghuddu tarfah wa la yusbik asabi'ahu. Dan nanti ketika sudah sampai di ketika dalam perjalanan, yaghuddu juga dia hendaknya menundukkan pandangannya selama menuju ke masjid. Wala yusbik asabi'ahu, dan jangan sampai ketika sudah sampai di masjid dia memainkan jari jemarinya dengan cara tasbih. Tasbih itu sering-sering begini pak ketika sedang Jumat, ini makruh. Wala yusri', dan jangan terlalu cepat. Wala yu'zi ahadan, jangan sakiti seorang pun ketika menuju ke Jumat. Ini juga disuruh jaga. Berikutnya, qasdul masjid al-jami' al-akbar, hendaknya dia menuju ke masjid jami' yang paling besar. Jadi begini dulu, perlu kita ulang sekali lagi, yang disebut masjid dalam definisi masjid yaitu sebuah bangunan yang telah diwakafkan untuk Allah. Di dalamnya ada salat 5 waktu yang dilakukan terus menerus, dan itu kalau sudah mencapai syarat itu sudah disebut masjid, walaupun bahasa kita menasah. Bahasa kita menasah, surau, langgar, pulau, musalla. Tapi kalau sudah mencapai syarat itu sudah disebut masjid dalam bahasa agama. Tanahnya sudah diwakafkan untuk Allah, kemudian dilakukan salat di dalamnya terus menerus selama 5 waktu, itu sudah masjid. Ini masjid kalau sudah terus-terusan ada imam salat, terus-terusan salat, ini masjid. Cuma kita menyebutnya menasah. Tapi kalau masjid yang didirikan Jumat di dalamnya, itu disebut al-masjidul jami', masjid jami'. Masjid jami' itu bukan nama, status. Yang ada Jumat di dalamnya disebut masjid jami'. Jadi maksudnya ketika Jumat itu disuruh menuju ke masjid jami' al-akbar, yang paling besar. Maksud paling besar ya dianggap di kota itu besar. Karena begini, kalau kita buka kitab fiqh Islami wa adilatuh Bapak Ibu, dalam mazhab Syafi'i dan Hambali juga disetujui oleh beberapa ulama yang besar yang lain, di mana yang lebih ramai di situ yang lebih afdal. Di mana yang lebih ramai di situ yang lebih afdal untuk melakukan salat Jumat dan jamaah biasa. Kenapa? Karena Allah suka berkumpulnya hamba di satu tempat yang ramai. Maka di sini disebutkan
Disuruh cari masjid yang paling besar. Wa kullama kanat jama'atuhu akbar, ketika masjid itu semakin besar jumlah jamaahnya, kanatis salat fihi afdal wa a'zamu ajran, maka salat di tempat tersebut lebih utama, lebih afdal, dan pahalanya lebih besar. Jadi you minta masjid yang besar. Cuma satu yang berbeza kasus dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kita punya masjid dalam satu kampung, kalau kita tidak datang ke situ, tidak ada yang memakmurkan masjid, maka di saat itu disuruh pilih masjid di kampung. Kalau standarnya, kalau kita tidak ada, menyebabkan tidak berdirinya jamaah di masjid itu, lebih utama menghidupkan, memakmurkan masjid di kampung daripada harus ke kota. Standarnya kalau di situ nggak bisa hidup kalau nggak ada kita. Tapi kalau tanpa kita di situ sudah hidup, maka disuruh cari yang paling ramai. Begitu. Baik, berikutnya. Yang enggak sudah. Berikutnya, ketika mau masuk ke masjid, maka berlakulah adab-adab masuk masjid. Ini hari Jumaat juga begitu maksudnya. Termasuk datang lalu langkahkan dengan kaki kanan ketika masuk, lalu membaca doa. Paling kurang Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini masuk lalu salat tahiyatul masjid. Ini adab-adab ketika masuk masjid secara umum. Berikutnya, ketika hari Jumaat, adamu takhatti riqabin nas illa ayyura farjatan fayatakhatta ilaiha. Janganlah kita melangkahi pundak-pundak orang yang lebih dahulu sudah sampai di situ, kecuali kita melihat ada yang harus diisi di depan orang tersebut. Jadi makruh hukumnya ketika hari Jumaat melangkahi pundak-pundak orang yang sudah duluan duduk di situ. Jadi maksud melangkahi, menyakiti orang tersebut dengan kita mengangkat kaki dan melangkahi pundak mereka. Kecuali kita mendapatkan saf pertama masih kosong, orang sudah penuh di saf ketiga. Itu tidak mengapa untuk memohon izin agar bisa mengisi di saf pertama. Seharusnya kalau mengikuti gaya Nabi dan sahabat, yang penuh duluan yang depan. Seharusnya. So yang teruk awalnya ukir lah. Tapi sayangnya hari ini orang duduk mencari yang di belakang. Padahal Nabi mengatakan seandainya seseorang mengetahui betapa besar pahala saf awal dan betapa besar pahala menjadi muazzin, pasti mereka akan berebut-rebut untuk mendapatkan saf awal dan menjadi muazzin. Kalaupun tidak dapat, lastahammu, kata Rasulullah, pasti mereka melakukan undian untuk mendapatkan saf awal. Jadi Nabi ingin mengatakan seandainya seseorang tahu betapa besar pahala saf awal, pasti berebut. Cuma masalahnya orang nggak tahu itu dengan iman, nggak yakin, makanya santai. Datang hari Jumaat, duduk bab bintih paling likut. Ada yang nggak masuk-masuk pak, duduk di teras, belum habis rokok nggak masuk. Ada yang lebih parah lagi, ada yang nggak masuk-masuk di kedai kopi sampai habis Jumaat di kedai kopi. Itu nggak masuk-masuk dari awal, cuma tutup tirai kedai kopi saja. Jadi yang sudah masuk, seharusnya kita kalau standar iman kita kuat, itu langsung mencari yang dijanjikan Allah, saf awal, penuhkan saf awal. Di saf awal mana lebih dahulu yang kita cari, kanan atau kiri? Biasanya sahabat selalu mendahulukan yang kanan, sampai ada yang berebut-rebut untuk mendapatkan yang kanan. Kenapa? Karena Nabi habis zikir selalu membalikkan tubuhnya lalu melihat ke arah kanan, dan sahabat berebut-rebut untuk mendapatkan pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai sudah terlambat hadir lalu kemudian
Kita melangkah-langkah di atas pundak-pundak orang lain, maksa untuk dapat saf awal, padahal terlambat. Pernah saya lihat ini tempat model tipe begini, telat, tapi maksa untuk dapat saf awal, sedangkan orang sudah penuh, dia maksa sampai disuruh geser. Inilah yang pernah Nabi marah ketika ada seseorang, Rasulullah SAW sedang berkhutbah, lalu dia datang terlambat dan dia melangkahi pundak-pundak orang. Langsung Rasulullah di tengah khutbahnya mengatakan, ijlis, fulan, duduk, kata Rasulullah, faqad azaita wa anaita, engkau ini telah menyakiti sahabatmu dan engkau punya sifat egois, kata Rasulullah. Fikir gerau-gerau sagai, suruh duduk sama Rasulullah. Sayangnya khatib hari ini tak berani lagi suruh duduk. Nanti khatib yang suruh duduk, kadukkah habis duduk karena orang hari ini lebih reman-reman daripada orang jahiliyah dulu, lebih reman orang hari ini. Rasulullah suruh duduk langsung. Ini kenapa dia dah mulai menyakiti sahabatnya yang duluan datang Jumat. Kemudian alla yuqima ahadan min majlisihi liyaq'ud fihi, janganlah seseorang membangunkan orang lain untuk duduk di tempat itu. Jadi maksudnya ketika dia datang Jumat udah terlambat, dia suruh bangun orang, lalu dia duduk di tempat orang di situ yang dia suruh bangun itu sangat-sangat dilarang. Rasulullah berkata, la yuqim ahadukum akhahu yaumal jum'ah, janganlah seseorang di antara kalian membangunkan, menyuruh berdiri sahabatnya di hari Jumat, summa yukhalifu ila maq'adihi fayaq'ud fihi, lalu dia duduk di tempat orang tersebut, alih pedang gop duduk pada tempat orangnya. Walakin liyaqul ifsahu, yang boleh adalah mengatakan izin, tolong beri ruang sedikit. Ifsahu itu memberi ruang, tafassaha yatafassah, memberi ruang, berlapang-lapanglah, itu yang boleh. Jadi enggak boleh begitu kita datang, tolong geser bacut, orang bergeser-geser pak kanan kiri, ini orang udah rapat, tolong geser bacut. Sering itu orang kita, begitu sudah suruh geser orang, dia duduk di tempat orang yang disuruh geser. Ini saya tidak tahu entah di mana dia letakkan otaknya. Alih you bedah gop je hidup pada tempat gopnya. Orang sudah, makanya saya sering melihat orang yang disuruh geser pak, ketika sudah rapat lalu dia minta orang untuk bangun, lalu dia berdiri di tempat orang tersebut. Kita kan waktu disuruh geser memang kadang kadang enak, namangat dah mau pakai, tapi pandangan kita kan kita lihat sampai kayak gini, nyapa pakai pupu kan gitu. Pandangan kita enggak baik sama orang itu. Makanya boleh enggak geser. Kalau bilang suruh geser bacut, enggak usah peduli pun, biar dia cari sendiri tempat. Enggak usah peduli. Kalau sudah rapat enggak usah peduli, karena dilarang sama Nabi membangunkan, membuat orang lain berdiri lalu kita duduk di tempat orang tersebut. Jadi cuma karena hari Jumat itu hari kita berjaga-jaga, jangan sampai Jumat kita batal. Memang harus sabar-sabar sedikit menghadapi orang-orang seperti ini. Berikutnya sedikit lagi, kemudian kita bertanya jawab. 5 menit lagi selesai, menyo selesai. Lalu alla yufarriq baina isnain, juga di hari Jumat janganlah seseorang memisahkan di antara dua orang yang sedang duduk. Melangkahi pundak enggak boleh, membangunkan orang lalu duduk di tempat dia tidak boleh. Juga tidak boleh memisahkan dua orang yang sedang duduk rapat, tidak dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang panjang dalam kalimat walam yufarriq baina isnain. Orang yang datang di hari Jumat mandi, pakai pakaian, pakai minyak wangi, lalu kemudian dia datang dan tidak melakukan pekerjaan sia-sia, walam yufarriq baina isnain, dan juga tidak memisahkan di antara dua orang yang duduk. Dia tidak pisahkan di antara dua orang yang duduk. Ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra. Orang yang tipe begini, Allah ampunkan dosa-dosa kecilnya dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Jadi mandi, siap-siap cepat ke Jumat, pakai pakaian terbaik, pakai minyak wangi, lalu kemudian mendatangi masjid, falam yalghu, tidak melakukan perbuatan sia-sia,
wa lam yufarriq baina isnain, dan juga tidak memisahkan di antara dua sahabat yang sedang duduk, dia diampunkan dosanya antara satu Jumaat ke Jumaat yang lain. Jadi salah satu yang membuat diampunkan dosa orang-orang di hari Jumaat yang tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk. Makanya tadi bahasa geser itu bahasa yang membuat tidak mendapatkan pahala kecuali hanya sah Jumaat saja. Jadi kita suruh geser, padahal mungkin yang kita suruh geser itu mungkin antara dua orang yang saling kenal, mereka datang bersama, ingin duduk bersama, bisa jadi antara ayah dan anaknya memang ingin duduk berdekatan, lalu kita suruh geser. Atau dengan orang yang tidak saling kenal pun, kalau kita suruh geser memisahkan dua orang, itu sudah menunjukkan kita kurang akhlak dan tidak dapat pahala. Kecuali diizinkan oleh orang tersebut. Maksudnya begitu lihat ada orang, dia suruh datang, sudah duduk sini aja, lalu mereka bergeser, itu berarti tidak menyakiti, tapi memang sudah diizinkan. Berikutnya, ada mutahalluq qabla as-salah. Ini yang penting. Tidak boleh membuat halaqah qabla as-salah, sebelum Jumaat. Ini halaqah, ini tahalluq, ini maksudnya perkumpulan. Halaq itu bundaran maksudnya. Membundar, melingkar, itu tahalluq. Disebut halaqah karena biasanya orang kalau ikut pengajian akan membundar, melingkar duduknya. Dilarang membuat halaqah apapun di tempat didirikan Jumaat sebelum salat Jumaat. Tentunya halaqah yang dimaksud paling sering terjadi adalah buat pengajian sebelum hari Jumaat. Ini hadis Nabi langsung yang melarangnya. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan dari Ibnu Umar dengan derajat yang sahih dalam Sahih Ibnu Majah, disebutkan naha ayyuhalliqa fil masjid yaumal jum'ah qabla as-salah. Rasulullah melarang untuk melakukan halaqah di masjid yaumal jum'ah, di hari Jumat sebelum salat. Dilarang. Larangan ini tujuannya agar orang yang datang untuk memuliakan Jumat tidak terganggu dengan halaqah tersebut. Karena kan hari Jumat itu kan hari untuk semua orang, disuruh datang pagi-pagi. Suruh datang pagi-pagi. Nah, ketika kita datang pagi-pagi ternyata enggak dapat tempat duduk karena lupanya sudah ada duluan pengajian. Nah, itu pertama kenapa dilarang. Jadi membuat orang yang ingin beramal sesuai dengan sunnah Nabi tidak bisa beramal karena kapunuh hurung ikut pengajian ba'urah segala Jumaat. Yang kedua, alasannya dalam kitab disebutkan, yang kedua, kalau membuat halaqah sebelum salat Jumaat menyebabkan susahnya pengurus masjid untuk menyiapkan fasilitas Jumaat. Itu enggak bisa dibersihin, karpet enggak bisa dibersihin. Ini menyebabkan tertundanya kemuliaan dalam fasilitas Jumaat. Makanya enggak usah buat pengajian di hari Jumaat sebelum Jumaat di tempat masjid yang mau didirikan Jumaat. Jadi bukan bermakna enggak boleh buat halaqah sebelum Jumaat dimanapun, di masjid yang mau didirikan Jumaat. Jadi karena mengganggu proses menuju ke puncaknya Jumaat. Terakhir hari ini, malam ini, nanti kita sambung lagi. Qiraatu suratil kahfi. Termasuk adab di hari Jumaat, hendaknya seseorang membiasakan diri membaca surat Al-Kahfi. Dan ini berdasarkan 3 hadis dari Rasulullah, semuanya dengan derajat yang sahih dan hasan. Di antaranya hadis Rasulullah, man qara'a surat Al-Kahfi, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah, di hari Jum'ah, adha'a lahu minan nur, Allah akan meneranginya dengan cahaya ma bainal jum'atain, di antara 2 Jumaat. Dalam hadis yang lain, yang baca surah Kahfi itu akan disinari mulai dari tempat dia duduk sampai ke Kaabah
Dalam hadis yang lain diampunkan dosa-dosanya di antara 2 Jumaat. Surat Kahfi ini memang bahasanya bahasa untuk khusus hari Jumaat, dan dimulainya setelah terbenam matahari di hari Kamis sampai terbenam matahari di hari Jumaat. Itu batasannya, sampai sebelum terbenam matahari di hari Jumaat. Boleh dibaca sekaligus, boleh dibaca tertunda-tunda, baca 2 halaman, karena surat Kahfi itu kan banyak, sekitar 6 lembar. Jadi ini kadang-kadang orang nggak bisa sekaligus. 2 halaman mungkin dia sudah capek, apalagi yang sudah terkena diabetes, asam urat, kolesterol, itu nggak sanggup. 2 halaman dulu pagi, 2 halaman siang, boleh. Yang penting sebelum terbenam matahari di hari Jumatnya berkabih, maka Allah akan tunaikan janji, Allah berikan untuknya cahaya. Maksud cahaya ini kiasan, bukan cahaya kita suruh lihat sama orang cika nginglung 36 cahaya. Kalau aku baca surat Kahfi saja, bukannya. Ini kiasan Nabi, begitu besarnya pahala orang yang baca surat Kahfi di hari Jumat. Nah, lalu kenapa kita terbiasa dengan surat Yasin? Sebenarnya kalau kita mau jujur, surat Yasin bukanlah sebuah larangan untuk dibaca di hari Jumat. Jadi bukan bid'ah membaca surat Yasin di hari Jumat, dan tidak ada yang melarangnya, tetap berpahala. Cuma hadis-hadis tentang surat Yasin tidak menyebutkan khusus di hari Jumat. Ada hadis yang menyebutkan setiap malam yang membaca surat Yasin. Lalu dari sisi derajat hadis, hadis-hadis yang menyebutkan tentang surat Yasin itu lebih lemah dibandingkan yang surat Kahfi.